belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ke Sulawesi Selatan ini 1 tahun 1 kali. Hanya 3 malam. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti dianggap sudah buka cabang. Selama 3 malam itulah dipadatkan jadwal. Yang menyusun jadwal saya itu adalah kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Hasbi, dan seangkatan saya di Mesir, namanya Ustadz Bunyamin, Direktur Travel Haji dan Umroh PT Nur Ma'arif. Maksudnya Bapak Ibu kalau mau berangkat daftarlah mereka. Sekali dayung tinggi. Lalu dipadatkanlah jadwal. Terakhir nanti kita di mana? Di Bea Cukai. Bea Cukai yang selalu menahan koper kita itu. Bea Cukai itu. Inilah pentingnya. Tolong fokus dulu. Inilah pentingnya kita berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kalau kita tidak tahu bertanya, jangan menarik kesimpulan karena pernah sakit hati. Apa sebenarnya Bea Cukai itu? Rupanya jumlah kerja Bea Cukai itu terangkum dalam 4 huruf RCT. Yang saya sangka itu salah satu televisi swasta. Rupanya RCT itu susah saya mengingatnya, bahasa Inggris semua. Tapi diantaranya adalah bahwa di sana ada pembatasan. Walaupun produksi perusahaan yang begitu besar pajaknya untuk negara, triliunan dalam setahun. Tapi kalau ini tidak ada pembatasan, dia akan berbahaya. Karena terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka tugas dari Bea Cukai itu pembatasan. Lalu kemudian diantaranya juga adalah protek, melindungi, perlindungan. Lalu kemudian diantaranya juga adalah pendampingan. Jadi diantara produk-produk UMKM, kita tahu bahwa ketika COVID menghantam, memang kita tumbang, tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi ada yang unik, bahwa produksi usaha kecil mandiri masyarakat kita meningkat. Kenapa? Karena ternyata ada produk-produk yang tidak diproduksi oleh PT-PT perusahaan pabrik besar, tapi hanya rumahan, dan dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya sudah melihat tadi produk-produknya dibawa oleh Pak Andi Pramono, Ustadz Somad. Ini dia produk kita, Masya Allah, tabarakallah. Saya ini Bapak Ibu kecanduan teh. Jadi kalau minum 1 hari itu 3 kali. Dan kami alumni Mesir ini memang minum teh, karena kalau sudah musim dingin di Mesir itu paling enak minum teh. Pagi minum teh, siang minum teh, malam minum teh, mau tidur minum teh, bangun tidur minum teh. Dan dokter sudah menasihati, Ustaz, jangan banyak minum teh, karena nanti Ustaz kena diabetes. Kalau sudah kena diabetes, nanti bisa diamputasi dan seterusnya. Saya sudah bingung juga memikirkan solusinya. Barulah di kantor Bea Cukai tadi dapat obatnya, ternyata gantilah gula dengan minum gula terbuat dari nira, gula cair. Karena di masjid tidak boleh jualan itu, maka tidak dipajang di sini. Jadi dengan pakai gula cair ini insya Allah tidak terkena gula. Apalagi perempuan, ibu-ibu yang khawatir nanti berat badan. Kita kadang serba salah masalah tubuh ini. Kalau kita kurus macam saya, disangka kurang makan. Kalau terlalu gemuk, nanti disindir kawan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Akibat dari gula. Jadi rupanya dengan mengkonsumsi gula dari aren, pohon aren yang kita sebut dengan nira ini, yang tidak menjadi gula batu tapi menjadi gula cair, ada botolnya, maka itu luar biasa manfaatnya untuk kesehatan. Bisa untuk roti, bisa untuk kue. Jamaah sudah mulai heran, ini pengajian apa iklan produk? Lalu kemudian masalah
Teh nipah ini, saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Teh nipah ini kalau kita minum, ini anti-aging, artinya anti penuaan. Jadi tadi waktu pertama ketemu dengan Pak Andi, saya heran juga, kok Pak Andi ini jauh lebih muda dari usianya. Lama-lama setelah sampai baru saya tahu rahasianya. Rupanya rahasianya minum teh nipah ini. Saya tidak bisa lagi, karena sudah tua, baru tahu teh itu, jadi tidak bisa lagi. Apa yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian pula orang-orang barat ini kan suka lagi musim dingin mereka duduk di taman, lalu menghangat-hangatkan badan, lalu kemudian masak-masak daging barbecue. Bagaimana arangnya? Bukan seperti kita bisa mereka ambil kayu kering lalu bisa datang pemadam kebakaran. Begitu juga dengan di Arab, mereka pakai sisa. Ternyata arangnya ini dari briket patok tempurung kelapa, karena dia lebih panas dan tidak terlalu banyak sampah arangnya, dan debunya itu hanya putih, dihembus angin hilang saja. Dan briket patok kelapa yang paling panas, paling bagus itu berasal dari Sulawesi Selatan. Ini Ustaz dapat ini downloadnya di mana? Ini hasil ngobrol selama dalam perjalanan dari airport ke kantor Bea Cukai. Dan ini semua diawasi, lalu kemudian perolehan pajaknya. Jadi kita tidak bisa, saya sebagai ustaz misalnya mengatakan, jangan minum tua, jangan minum sofi, masuk neraka. Kami mau makan Pak Ustaz. Bahkan sebagian orang sudah tak takut lagi, neraka lah, yang halal yang haram aja susah, apalagi yang halal kata dia. Tapi kalau kita mengatakan, kalau kamu tidak minum nira ini, kamu olah dia menjadi gula cair, maka nanti kamu jual, kamu akan dapat uang. Maka dalam Islam diajarkan dalam doa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana dunianya mau baik? Maka produksi ini mesti meningkat. Barulah kita bicara tentang membangun masjid. Bagaimana orang bisa membangun masjid kalau tidak ada uang? Dari mana cara mendapatkan uang? Mendapatkannya adalah dengan berdagang, berniaga. Makanya dalam Islam kalau keluar masjid itu doanya beda dengan doa masuk masjid. Kalau masuk masjid langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu. Tapi kalau untuk doa keluar masjid, nanti selesai ini kita keluar masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakan aku pintu rezekimu. Kenapa masuk masjid minta buka doa rahmat? Supaya hati kita dibukakan, pikiran kita terbuka, dapat rahmat kasih sayang Allah. Tapi kalau kita keluar masjid minta dibukakan pintu rezeki, karena memang kita mau berusaha. Yang punya toko buka tokonya, yang kerja di kantor orangnya jujur, adil dan amanah. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu PNS, pegawai TNI, Polri, dari mulai masuk sampai keluar sampai pulangnya bernilai ibadah, insya Allah. Ada orang yang ketika dia masuk ke masjid, dia amat sangat khusyuk. Waktu sholat matanya melihat tempat sujud, takut bergerak, takut melihat, takut batal, takut rusak. Tapi ketika dia di kantor amat sangat tidak peduli, karena dia anggap di masjid ada Tuhan, di kantor cuma ada atasan. Tapi kalau dia pahami makna dalam surat Al-Baqarah yang disebut dengan ayat kursi, Allah mengawasi, la ta'khudhuhu sinatun, Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Kalaulah kita takut karena diawasi atasan akan keluar kota. Kalau kita takut diawasi karena CCTV, akan ada pemadaman bergilir, akan ada kabel yang digigit tikus. Tapi kalau kita takut diawasi oleh Allah, filosofi dalam sholat dibawa ke dalam kantor, dibawa ke rumah, dibawa istighfar minta ampun, keluar dia berubah menjadi setan. Bahkan setan pun tidak menggodanya lagi. Kata setan, kita goda nggak? Nggak usah, dia sudah terlalu parah, lebih parah dari kita lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ustaz Abdul Somad ini biasanya kami lihat kalau ngomong itu, kenapa ini yang megang mikrofon ini tangan kanannya? Mau kasih tahu baru dapat cincin. Ini cincin bukan sembarang cincin, ada tulisan Allah. Dapat dari mana Pak Ustaz? Gak boleh sebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik.
Jadi semua yang saya pakai itu ada endorse produk membangkitkan ekonomi umat. Jadi kalau saya pakai batik, pakailah, belilah produk dalam negeri. Kalau saya pakai batu cincin, pakailah, kenalkanlah. Begitu juga kalau saya pakai topi. Kalau di masjid, di beberapa pembangunan masjid dilelang. Kemarin begitu dikasih pakai sorban, saya pakai cuma 5 menit, 10 menit, habis itu kena lelang. Laku harganya 240 juta. Sepanjang umur hidup saya, baru itulah sorban saya ditawar orang 250 juta di Asadiah Sengkang. Ini menunjukkan orang Sulawesi ini kaya-kaya. Makanya nanti pulang dari sini ini topi ini tidak saya pakai, takut nanti tertidur diambil orang. Ini benangnya emas semua ini. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang mengatakan Islam ini agama orang miskin, susah, melarat. Dunia ini bukan tempat kita, tinggalkan saja. Inilah yang membuat Islam ketinggalan zaman. Digambarkan Nabi Muhammad itu orangnya susah, bajunya compang-camping, bolong-bolong, perutnya diikat dengan batu. Ini Muhammad yang mana, guys? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Sumber referensinya kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis ulama India juara 1 musabaqah nulis sejarah Nabi. Namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Peserta satu dunia 150 orang. Orang Mesir kalah, orang Maroko kalah, juara satunya orang India. Di dalam buku itu dikatakan mahar pernikahan 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, harganya sebenarnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja. Kalau 1 ekor onta itu harganya 50 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. 20 ekor 1 miliar. Ini jarang saya sampaikan di tablik akbar di Tanah Lapang. Kenapa? Ini merusak harga mahar. Tapi di tempat komunitas tadi dikasih tahu Pak Andi Ustaz Somad, ini nanti jamaahnya tidak terlalu banyak karena memang ini orang yang punya uang saja. Maka saya sampaikan ini. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang dulu waktu nikahnya cuma seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak usah nyesal, sayang aja lah sama abang itu. Nabi itu menikah dengan Khadijah, 20 ekor onta kali 50 juta, 1 miliar, ditambah lagi beberapa uqiyah emas. Setelah dihitung di total lebih dari 2 miliar. Tapi hadis tentang ini mesti diseimbangkan dengan penawarnya. Ada hadis satu lagi, sebaik-baik perempuan aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Hanya untuk menstabilkan jantung jomblo yang sudah mulai mendidih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau ada anak muda umur 25 tahun, maharnya 2 miliar, itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Yang miskin itu umat Nabi Muhammad. Mentantang, mententeng. Kupinang kau dengan bismillah. Pasti orang ini bukan dari Makassar. Iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu orangnya susah, melarat. Ketika Nabi pindah ke Madinah, terjadi perang besar melawan kafir musyrik. Lalu kemudian mereka mendapat harta rampasan perang. Saya sebutkan bunyi teks Arabnya. La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin. Ternyata kalau kita sarapan makan ketan hitam lancar bahasa Arab. Tidak lebih, tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar tidak ada uang kertas zaman Nabi. Zaman Nabi itu uangnya emas dan perak. Kalau perak namanya dirham, kalau emas namanya dinar. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram lebih kurang 4.250.000 kali 50
lebih dari 200 miliar. Saya tidak mengajak Bapak Ibu mengkalikannya. 4,25 gram sama dengan 4.250.000 kali 50.000 keping. Berapakah dia? Memang kalau belum sarapan susah hitung. Jadi saya bantu saja menyimpulkannya. Lebih dari 200 miliar. Nabi Muhammad SAW kaya. Siapa yang mengatakan miskin? Nabi hidup bersahaja. Nabi hidupnya bersahaja. Dia tidak memamerkan, dia tidak menunjukkan. Sama seperti bapak-bapak ini semua, hari ini mereka memakai seragam, sehingga saya tak bisa tahu membedakan mana pimpinannya, mana anak buahnya. Bentuknya sama semua. Begitulah Nabi SAW dulu ketika dia datang bersama Abu Bakar, tidak bisa mereka bedakan mana Nabi, mana Abu Bakar, karena zaman itu belum ada baliho. Beda sama sekarang. Orang sekarang menunjukkan dia lebih dengan pakaian. Karena beberapa jamaah ini saya tidak tahu apa dia mau nyindir atau dia salah ngomong. Begitu selesai dari tempat wudhu, aduh Ustaz, tadi jantung saya di tempat wudhu sempat cemas. Kenapa Pak? Jam saya yang harga 100 juta itu tinggal. Yang nanya siapa? Nabi duitnya banyak, tapi dia hidup bersahaja. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita paham bahwa agama Islam apa hubungannya dengan bea cukai? Apa yang mau dikutip bea cukai kalau umat Islam tidak punya harta? Semuanya fakir miskin. Semua masyarakat kaum muslimin kita akan mengutip bea cukai. Kata kaum muslimin, kutip aja lah, enggak ada. Maka bangkitkan ekonomi umat bahwa kita bisa beramal melalui harta di masjid. Ini masjid luar biasa, dekat sekali ke langit. Ini kalau sholat di sini terkabul doa. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid, maka Allah bangun untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang usahanya berhasil, duitnya banyak? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sebelum meninggal sempat bangun masjid. Orang sekarang bangun masjid pakai nama macam-macam. Ada namanya Masjid Fatimah Az-Zahra, Masjid Khadijah Al-Kubra, Masjid Aisyah Ridha. Terserah mau Masjid Al-Ikhlas, mau masjid apapun namanya. Masjid kita ini namanya Masjid Babus Salam. Masya Allah, saya sangka tadi Masjid Al-Bea wal Cukai. Masjid Babus Salam. Bab artinya pintu, salam artinya keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Siapa saja yang masuk ke dalam ini, insya Allah dia akan selamat. Keluar baru kena cukai. Makanya di antara Asmaul Husna itu, nama Allah itu ada As-Salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ya Salam artinya, wahai engkau yang memberikan keselamatan. Ya Salam itu manggil Allah, Ya Salam. Sekarang anak-anak muda lewat anak gadis, Ya Salam. Kau sudah melecehkan, mengejek, itu penistaan agama. Hati-hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang kaya? Masya Allah, tabarakallah. Ini masjid perfect dan sempurna. Apa sempurnanya? Ukiran-ukiran cantik. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu tulisannya. Itu bacanya bos. Saya udah 5 tahun sholat di sini bos. Masya Allah. Dari mulai ukirannya sampai karpetnya, sampai sejuk nyamannya, Masya Allah, AC dan AC-nya hidup semua. Di beberapa masjid saya ceramah AC gak hidup. Ustaz tahu AC ini hidup dari mana? Kan dikasih pita itu. Pitanya bergerak artinya ada anginnya. Kacanya
ibu biar tahu ya. Kami melihat ibu dari sini seperti melihat ikan hias dalam akuarium. Ibu-ibu itu kan nggak dikasih mikrofon. Kalau dikasih mikrofon mereka bisa juga jawab. Kami juga seperti melihat ikan arwana. Lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampunya kenapa dibuat lampu yang amat sangat mahal? Nanti ibu bapak ambil foto bapak ke tukang lampu tanya berapa harga lampu ini? Luar biasa. Kenapa masjid itu dibangun megah mewah cantik supaya orang tahu bahwa umat Islam itu kaya, uangnya banyak, yang memuliakan Allah dengan membesarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang datang ke masjid Babu Salam, betul Babu Salam, mereka akan melihat seperti melihat kucing Angola dari Turki. Jamnya dipasang 2, itu jam untuk penceramah, bahwa dia tahu dia sudah ngomong setengah. Ini penting. Kadang-kadang masjid ini tidak dipakai jam untuk penceramah, sehingga penceramah tidak tahu kapan dia berakhir. Penceramah ini enak aja ngomong gak berhenti-berhenti. Jamaahnya mengatakan, aku sudah menderita di jalan, sudah menderita di kantor, Ustaz ini melengkapkan penderitaan. Tapi kalau jamaah mendengar tausiah Abdul Somad, mereka tahu semua akan berakhir dalam 60 menit 600 ml. Jamaah melihat jamnya ke depan, jam mahal, masya Allah, supaya dia tahu kapan dia mesti berhenti makan. Ada imsak. Kapan dia tahu azan subuh 4.16. Kapan dia tahu azan zuhur 11.51. Kapan waktu asar, kapan maghrib, kapan isya. Dan itu menunjukkan berapa menit baru iqamat antara azan dan iqamat, sehingga tidak ada yang bisa mengatur masjid. Di sebagian tempat tidak tahu orang berapa menit dari azan ke iqamat, sehingga yang memerintahkan iqamat itu dari balik tirai di belakang. Qomat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membangun masjid, memuliakan masjid. Uniknya masjid ini saya lihat tidak ada kotak infaknya. Di beberapa masjid sekarang, Bapak Ibu perlu tahu, ini jamaah jangan diteror. Jamaah ini sudah ketakutan, jamaah ini sudah kesulitan hidupnya. Tiba-tiba sampai di masjid, belum dia masuk ke masjid, kota besar sekali. Melihat kota itu jantungnya, ya Allah. Di sebelah kiri kota infak, di sebelah kanan kota jenazah. Sehingga masjid itu horor sekali. Sudah jantungnya sakit, masuk dia ke masjid, khotibnya di atas mimbar, neraka. Kata dia, inilah pertama dan terakhir ke masjid. Akhirnya seumur hidup dia ke masjid cuma 3 kali. Yang pertama itu salah langkah itu. Yang kedua waktu akad nikah. Yang ketiga jenazah. Alhamdulillah, ini yang hadir semua ini memang jamaah pasukan inti semua, insyaallah. Ini biasa setiap zuhur begini banyak. Luar biasa, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling dekat dengan Nabi adalah ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Seperti ini nanti dalam surga. Nabi menunjukkan as-sababah jadi telunjuk, wal wusta jadi tengah, wa farraja bainahuma, dijarahkannya antara kedua jarinya. Begitulah dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa membuat pesantren gratis untuk anak yatim? Siapa yang bisa buat rumah Quran? Siapa yang bisa menyantuni fakir miskin anak yatim? Yang bisa itu adalah orang yang punya kemampuan ekonomi mapan. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau lihat Instagram Ustaz Abdul Somad itu isinya endorse gula merah, kerupuk, keripik, bawang goreng. Walaupun sampai sekarang belum jelas royaltinya berapa. Kenapa? Bagi yang nggak tahu, berarti belum follow. Maksud saya follow lah Instagram. Mudah, tulis aja di situ Ustaz Abdul Somad Official, yang followernya hampir 7 juta itu. Ini kenapa isinya ini produk-produk makanan? Membangkitkan ekonomi umat. Di Sorowaku, selesai kami mandi di danau Matang. Masya Allah, luar biasa itu danau. Kami pun naik
supaya umat Islam ini mapan. Kalau Indonesia ini dipegang hanya 5 orang, lalu 5 orang ini tumbang, negeri ini tumbang. Kalau Indonesia mau kuat, maka ekonominya adalah ekonomi kerakyatan. Dan itu sudah teruji ketika badai COVID-19 datang menghantam perusahaan-perusahaan besar Sulawesi Selatan. Mau percaya atau tidak percaya, justru produknya, pajaknya meningkat. Kenapa? Karena ekonomi dipegang oleh usaha-usaha kecil masyarakat yang tidak terpengaruh oleh COVID. Dia bisa dibuat perumahan, dia bisa dibuat olahan. Maka insya Allah kalau ini ke depan kita laksanakan, zakatnya berkembang, masjidnya berkembang, kajiannya berkembang. Siapa yang menjual keyakinannya, akidahnya, mohon maaf, menjual anak gadisnya, mohon maaf, beribu maaf, menjual imannya hanya karena dengan mie instan dan baju bekas, orang yang tidak punya. Begitu juga dengan musim-musim politik. Saya diajarkan dibawa oleh Bawaslu, Panwaslu. Tolong Ustaz Somad iklankan, hindari money politik. Jangan mau milih karena dikasih uang. Alhamdulillah jamaah mengatakan, kami tidak mau Pak Ustaz. Kalau kamu dikasih 50.000, tidak. 500.000, tidak. 5 juta, kami istiqoroh dulu Pak Ustaz. Artinya apa? Orang yang mapan secara ekonomi, suaranya tidak akan bisa dibeli. Demokrasi tidak bisa dirusak. Karena ini tahun-tahun politik yang luar biasa. Secara agama, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Dakwah bukan cuma ceramah. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu? Dia katanya sekolah agama, tamat pesantren, tapi gak berdakwah. Yang kamu pahami dakwah itu ceramah, khutbah, tausiah. Ada orang tidak ceramah, tapi dia bangun pesantren, dia sedang berdakwah. Masya Allah. Kalau begini botolnya berarti 30 menit. Ada orang yang kelihatannya dia tidak memberikan khutbah, tapi sesungguhnya dia sedang berdakwah. Karena dakwah maknanya adalah menyampaikan pesan-pesan keislaman. Ada polisi yang berdakwah, ada TNI Polri yang berdakwah. Ibu-ibu, ibu kan punya anak ya, mudah-mudahan anak-anaknya soleh-soleh, amin. Ketika melihat bapak-bapak polisi militer, TNI Polri, jenderal berbintang kerahnya datang ke masjid, sholat, mendengar tausiah, ibu dari dalam lubuk hati yang paling dalam bangga atau tidak bangga? Bangga. Dan sebagian yang jawab dalam hati. Kenapa yang Ustaz tanya ibu? Padahal kan ada bapak-bapak. Karena ibu-ibu akan menasihati anaknya. Apa kata mereka kepada anaknya? Nah, lihat itu nak. Dia cukai sholat, dinas perhubungan sholat, PM sholat, tentara sholat, polisi sholat. Bapakmu baru jadi security udah gak sholat. Mama apa security yang sholat? Artinya apa? Ada orang yang berdakwah tidak dengan suaranya, tapi dia berdakwah dengan seragamnya. Jadi dengan bersolat, pergi ke masjid, memakai seragam, itu juga adalah dakwah. Tidak mesti kultur menggelegar. Misalnya saya, ketika di masjid menggelegar, innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Mau gelegar khutbah saya di masjid, jamaah tak dengar, mereka tidur. Selesai khutbah keluar saya dari masjid, masuk gang, anak-anak main judi, lepas
Somad, saya ingin anak saya jadi penceramah seperti Ustaz. Jangan, saya bilang, ceramah ini berat, biar aku aja. Ustaz Somad, saya ingin anak saya nanti gimana caranya Ustaz bisa ke Mesir, habis ke Mesir ke Maroko, habis ke Maroko ke Sudan, gimana caranya Pak Ustaz? Yang mau berangkat ke Mesir ini bapak mananya? Saya Pak Ustaz, kalau gitu bapaknya berangkat. Kalau saya dulu memang saya yang mau berangkat. Anakmu itu kau lihat bakatnya, jangan kau paksakan dia. Kau paksa dia mesti ke Mesir, kamu mesti ke Mesir. Sampai di Mesir dia nggak belajar. Habis itu dia pulang, dia nggak jadi Musa, dia jadi Firaun. Ibu yang paling mengerti tentang anak-anak ibu. Maka ibu melihat anak ibu. Anak saya ini Pak Ustaz suka sekali mandi hujan, mandi sungai, mandi laut, angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa sprint, juri lapangan sepak bola wasit. Sudah banyak yang menduga polisi dan saya diundang tausiah. Ustaz Somad, nanti kita akan pergi ke sana. Baik. Begitu lewat hutan, lewat jalan, tertidur di mobil, bangun tidur, belum juga sampai. Saya tanya, ini kita kemana ini? Begitu sampai ke tempat tujuan, musola kecil. Dalam hati saya, nggak level kita. Terus saya penasaran, kenapa kita resmikan musola kecil ini? Ada apa? Nggak lama keluar bapak-bapak, kumisnya melintang. Saya bernazar, kalau masjid ini siap, yang meresmikan mesti Ustaz Abdul Somad. Bapak siapa? Saya Kapolsek. Kapolsek ini kan paling rendah kan? Kapolri, Kapolda, Kapolres, Polresta, Kapolsek. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak bangun masjid? Saya melihat banyak orang yang ngurus surat kemari, ada urusan nggak bisa sholat Pak Ustaz di kampung. Terus pokoknya saya bangun masjid. Bapak bangun masjid pakai uang negara. Kami sesama kami iuran. Dan mereka memang tak terlalu sulit. Berapa kali sprint kan selesai. Berdiri masjid. Dan yang meresmikan mesti Ustaz Abdul Somad. Saya bangga sekali. Cerita itu saya bawa kemanapun. Supaya apa? Makin semangat kita. Ketika masih ada jabatan kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Setuju? Saya biasa kalau ceramah itu duduk. Suara saya tidak menggelegar. Kenapa? Saya lihat audiensnya. Untuk apa saya menggelegar? Isinya panti jompo semua. Allah, mari kita tolong agama Allah. Selesai acara. Pak Ustaz, saya mau menolong agama Allah. Bapak sekarang masih aktif? Udah pensiun bos. Ya, zikir-zikir aja lah Pak. Jadi kalau ada yang ini yang heran, kenapa Ustaz Abdul Somad ini semangat sekali berapi-api ini sekarang ini? Itu karena saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang memang aktif. Adapun yang sudah pensiun yang tidak aktif jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi, habis waktu cepat sekali. Ternyata kalau tausiah di depan orang yang hatinya terbuka, itu waktu begitu cepat berlalu. Ini pengalaman pribadi Bu. Pengalaman pribadi Bapak. Saya pernah tausiah, lama sekali terasa. Ini sudah 40 menit saya ngomong. Saya pernah tausiah, baru 5 menit, lamanya minta ampun. Karena jamaah itu hatinya tertutup. Kapan itu? Pas acara buka bersama. Akhirnya penderitaan itu selesai waktu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bersegar. Saya bilang demikianlah tausiah menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan gak lama datang panitia. Gak lama datang panitia. Ustaz Somad mohon maaf. Kenapa? Itu tadi azan radio. 40 menit tausiah, sisanya menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya berkualitas. Di beberapa tempat pertanyaan ini kadang-kadang Ustaz Somad,
Nabi Adam dengan Hawa nikah, Pak Kuahnya siapa? Nah, ini nanti bisa. Saya ini akhwat. Akhwat itu artinya perempuan. Saya mau bertanya, apa hukumnya orang berangkat umroh melalui pembiayaan? Jadi begini, misalnya anak saya lahir, lalu kemudian akad akikah harga kambingnya 2,5 juta. Saya datang ke Pak Andi, Pak Andi, saya minjam uang Pak Andi 2,5 juta untuk akikah. Menurut ulama fikih, boleh minjam uang untuk akikah, tapi ada pembayarnya. Insya Allah sawit saya bulan depan panen, itu bisa. Kalau begitu bisa. Ya nggak bisa itu gitu. Pak Andi pinjam uang 2,5 juta. Untuk apa Pak Ustaz? Anak saya akikah. Bayarnya apa? Saya serahkan pada Allah. Jadi Bapak dari Dinas Perhubungan, dari Bea Cukai, dari TNI, dari Polri, dari BUMN, dari Pulindo, mohon maaf yang tidak disebutkan, itu semua kalau mereka pembiayaan melalui bank syariah Sulsel Bank, maka dia atau Bank Syariah Indonesia, maka boleh. Fatwanya dari mana? Bukan dari Abdul Somad, dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau produk air minum itu dulu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, sekarang berpindah ke Kementerian Agama. Tapi khusus untuk terkait dengan ekonomi perbankan, itu fatwanya dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Jelas? Insya Allah ceramah saya, tanya jawab saya jelas. Ada orang yang mengatakan Abu Somad itu ceramahnya nggak jelas, paketnya nggak ada. Hal apa yang dilakukan supaya lebih khusyuk dalam sholat? Sholat itu bukan seperti orang main bola tiba-tiba langsung turun main bola, nggak bisa. Nanti kakinya kram. Khusyuk itu dari mulai azan. Ayalah sholat. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka ketika azan berkumandang jawab seperti ucapan muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kabarnya gaji 13 kita jadi turun apa enggak? Allahu Akbar. Setelah jawab seruan azan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawab la haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Ini gimana kabarnya tunjangan kita ini jadi la haula wala quwwata illa billah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athallahu wa maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Jadi khusyuk hati kita itu sudah dijaga dari sejak azan. Lalu kemudian berwudu. Kalau wuduknya setelah azan atau sebelum azan dia berwudu, maka ketika berwudu itu pun sudah khusyuk. Maka nggak boleh ngomong ketika sedang wudu. Ini ada sekarang orang sambil wudu pun ngomong. Kan udah ngomong sampai jangan, tapi itu enggak. Ketika mencuci tangan, hadisnya dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ketika mencuci tangan, lepaslah dosa-dosa tangan. Saya yakin bapak-bapak ini dosa matanya nggak ada, dosa kaki nggak ada, tapi dosa tangan ini banyak. Lepaslah dosa-dosa tangan. Ketika membasuh muka, lepaslah dosa-dosa mata. Ketika kumur-kumur, lepaslah dosa-dosa lidah. Ketika mengusap kepala, lepas dosa-dosa kepala. Ketika mengusap telinga, lepaslah dosa-dosa telinga. Fotografer kita kasih kode duluan. Kalau di tempat lain ya dia ambil, saya senang. Ketika sedang menyiram kaki, maka lepaslah dosa-dosa kaki. Sampai kata Nabi, hakikatnya berwudu itu mata melihat aliran
namanya tasbih. Gak boleh tasbih. Kenapa? Karena merusak hati. Maka gak boleh tasbih. Kalau tasbih saja gak boleh, apa lagi? Ini bukan masalah halal haram wajib sunat makruh. Ini masalah khusyuk menjaga hati supaya fokus dari mulai azannya, dari mulai wudhunya sampai dari azan ke iqamat salat sunat qabliyah. Lihat tempat sujud, bertasbih subhanallah, bertakbir alhamdulillah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, beristighfar astaghfirullah sampai akhirnya qomat. Jawab lagi qomat, baru salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan, besar masalah hidupmu. Allah Maha besar. Allahu akbar. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu mesti menghafal. Saya tidak katakan mesti menghafal perkataan, tapi paling tidak paham secara umum. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya ngomong atau diam? Sahabat Nabi namanya Khabbab. Ya Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Sekarang ada orang sholat mulutnya nggak bergerak, diam aja. Allah Akbar. Maka mulut bergerak. Kalau sholat zuhur, sholat asar, hamsah, agak-agak kira-kira didengar telinga sendiri. Kata Syekh hari Jumat, satu nafas, satu ayat. Karena sekarang banyak orang iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Pas ada orang yang sholatnya lambat pelan, itu kok pelan, maklum mu'alaf termasuk Islam. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Kau sedang bersalam kepada Nabi, kau sedang menghadap Rasulullah. Bagaimana perasaan kalau kita pergi ketemu dengan panglima, ketemu dengan bapak polisi, ketemu dengan pak kepala bea cukai, kita mengucapkan salam sambil main-main handphone. Assalamualaikum Pak, nonjok kok. Kita melihat wajahnya, kita ta'zim, kita menghormati. Assalamualaikum warahmatullah. Begitulah kita bersalam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ketika kita sedang bersujud, saat itu kita betul-betul di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sampai pada akhirnya kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitulah Nabi mengajarkan kepada sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dari mulai azannya, menyambut azannya, wudhunya, qabliyahnya, bacaannya, pahami. Saya anjurkan pengajian di kantor ada 3. Triple T. Yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz, yang ketiga tadabbur. Tahsin, perbaiki bacaan, panggil ustaz, perbaiki bacaan. Yang kedua tahfiz, hafal surat-surat pendek. Maulid Nabi Islam Mi'raj Nuzul Quran, adakan lomba baca surat-surat pendek dari Wadduha sampai An-Nas. Yang ketiga tadabbur, paling tidak kita paham apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita sholat ini seperti dapat gorengan panas. Negara kita mayoritas muslim, banyak yang rajin sholat, kok masih banyak korupsi? Iya. Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, malam yazdad illa bu'dan, maka dia makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. Makanya dikatakan, tahu tidaknya sholat itu diterima Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya jelek, mungkar jelek. Kenapa dosa itu dibagi 2? Ada fahsya, ada mungkar. Fahsya
Maka dibagi dua kejahatan itu. Orang yang sholatnya diterima tidak jahat secara seksual dan tidak jahat secara non seksual. Itulah standarnya. Kita ukur diri kita masing-masing. Tanha anil fahsya wal munkar. Ustaz Somad, ya. Ustaz kemarin habis ceramah kemana? Saya ke rumah sakit. Ngapain bisa ke rumah sakit? Jenguk ada orang sakit. Oh, bapak aja ya? Iya. Dia itu dulu kepala dinas Pak Ustaz. Nggak tahu. Kami pernah bawa uang 1 koper ke rumah dia. Terus kami mau minta proyek karena ini mau bagi-bagi. Kami tahu bapak dengan anaknya di Australia sekarang sedang sulit, dolar mahal. Ini Pak, tapi kasih ke kami. Bapak itu ngomong, Pak Ustaz, apa kata dia? Aku tidak akan memberikan anak istriku makan haram. Jadi kalau cerita kejujuran zaman dulu, orang akan katakan, oh itu kan dulu. Masih ada zaman sekarang. Makhluk-makhluk seperti ini masih ada, tapi memang dia perlu dibudidayakan lebih banyak. Sudah hampir punah seperti dinosaurus. Mudah-mudahan itu berkembang biak di Bea Cukai, insya Allah. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup suami istri? Kalau suami mencari calon istri yang dilihat 4. Pertama, maliha, hartanya. Yang kedua, hasabiha, keturunannya. Yang ketiga, jamaliha, cantiknya. Yang keempat, diniha, agamanya. Kata Nabi, jangan kau lihat karena cantiknya, jangan akan berubah. Jangan kau lihat karena hartanya, harta akan hilang. Jangan kau lihat karena suku bangsanya, berapa banyak orang melanggar pantangan suku. Lihatlah karena agamanya, itulah yang tidak akan lekang karena panas, tak akan laku karena hujan. Saya yakin dan percaya ibu-ibu ini dinikahi oleh bapak karena agama, taat, sopan santun, budi bahasa. Amin. Ustaz Somad, ya. Dulu Ustaz ceramah ngomong di masjid kami, katanya kalau cari perempuan itu 4 kan Pak Ustaz? Ya. Orangnya kaya, keturunan bangsawan, cantik, taat beragama. Ya. Tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Tolong untuk yang ini jangan diupload. Sampai ke rumah bahaya. Jangan mencari kesempurnaan. Makanya di ujung hadis itu kata Nabi, tempat itu yang keempat itu agama. Fasfar bizatidin, pandanglah karena agamanya. Ini laki-laki melihat perempuan. Bagaimana perempuan menerima laki-laki? Wahai para wali, wahai para ayah, wahai para kakak, wahai para kakek, wahai para abang, wahai para adik. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu orang yang baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illam taf'alu, kalau kau tidak nikahkan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah besar dan kerusakan yang luar biasa. Begitu kriteria yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, saya sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia karena mobilnya, rumahnya, kerjaannya, gajinya. Ternyata Pak Ustaz sekarang saya menderita. Kenapa Bu? Dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasa tidur sama babi hutan. Terus sorry, kisah nyata. Bukan saya mengada-ngada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, salah sambung. Telepon lagi. Assalamualaikum, ada apa ini jam 12 malam? Suami saya sedang di ruang tamu. Mohon maaf, beribu maaf. Suami saya sedang di ruang tamu bawa PSK Pak Ustaz, dia sedang mabuk. Apa tindakan saya? Saya bilang kamu lapor ke pengadilan. Tapi kata guru saya kalau lapor pengadilan Allah marah, yang harus bergoncang. Suami yang soleh baik kalau lapor pengadilan karena dia tidak bisa belikan kau rumah mobil, itu yang Allah marah. Kalau suami model begini, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Ini pembodohan luar biasa. Ibu jangan mau dibodoh-bodohi. Utang sholat untuk orang yang baru tobat, apakah harus mengqadha sholat yang ditinggalkan? Ini pertanyaannya, jawabannya ringan. Tapi bagi orang yang baru tobat, dia bisa jadi gak tobat gara-gara itu. Ustaz Somad, ya. Sholat saya tinggal, apakah mesti diqadha? Iya. Semuanya Pak Ustaz? Iya.
Kamu sudah berapa lama nggak sholat? 30 tahun. Jadi saya kodok semua Pak Ustaz. Ya, kata dia, kalau gitu saya nggak jadi tobat lah. Jadi mesti disampaikan sesuai dengan kadar frekuensi iman. Mengkodoknya habis satu sholat sekali kodok. Misalnya nanti habis zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Habis zuhur sekali saja, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan. Ayatnya pendek-pendek. Memang pendek Pak Ustaz, saya memang nggak hafal yang panjang. Qadaan sekali saja. Habis asar sekali. Tapi jangan dibuat di masjid bagus salam. Habis asar nanti jangan buat sini tegak. Tengok orang, oh, apa itu? Aliran sesat ini. Karena nggak ada ba'da asar. Qadha subuh dengan asar di rumah. Nanti habis maghrib qadha, habis isya qadha, habis subuh qadha. Sekali sehari selama berapa lama yang ditinggalkan. Tidak ada ikhtilaf antar 4 mazhab. Paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Sepakat semuanya sholat yang lama-lama dulu mesti diqadha. Tapi jangan gara-gara ini semua pegawai besok cuti ngambil libur untuk qadha. Karena tidak menghalangi kerja aktivitas kita masing-masing. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai banyaknya para ulama di Indonesia yang selalu terlibat langsung dalam masalah politik? Nyindir saya nih. Dan mengarahkan untuk memilih calon dalam kontestan. Saya tidak pernah mengajak jamaah untuk memilih calon. Tontonlah video-video saya. Saya hanya bertemu dengan salah satu calon, lalu kemudian orang mengasumsikan, lalu kemudian rektor pun menekan, akhirnya saya keluar dari PNS. Walaupun sebenarnya kalau saya mau mengikuti sidang ASN, saya bisa berargumentasi. Tontonlah dari awal sampai akhir pertemuan itu. Saya tidak pernah mengajak orang Indonesia, hanya sekedar bertemu. Tapi karena sesuatu dan lain hal, lebih baik saya keluar dengan kepala tegak daripada saya harus ditekan tunduk. Kami kan nanya, kok Ustaz jawab tentang diri Ustaz? Ulama membahas masalah politik hanya menyebutkan sifat-sifat saja. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kamu menetapkan satu hukum, hukumlah dengan adil. Kalau orangnya amanah dan adil, maka turun ayat setelahnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Ulil amri yang patut ditaati. Jadi contoh, Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, Abdul Somad tak pernah menyebut nama, Abdul Somad tak pernah menyebut orang. Perhatikan baik-baik. Dalam dunia usaha, apabila kita telah mengetahui SOP, standar operasional usaha kita, dan kita tidak menjalankan sesuai SOP tersebut dikarenakan ingin hemat atau lain-lain, apakah itu dosa Pak Ustaz? Ada pengawas yang secara negara dia taat hukum, dan secara agama tentu kita Indonesia sesuai dengan agama masing-masing. Kalau sudah ditetapkan, kita ikuti aturan itu. Kalau di luar aturan itu, kita akan kena secara hukum temuan namanya. Dan dalam agama kita menjadi orang yang berkhianat. Kata Nabi, mahaka fi sadrika, sesuatu yang bisa kau rasakan dalam hatimu, wa takhafu ayyattali'a 'alaikan nas, kau khawatir orang lain tahu. Di dalam lubuk hati yang paling dalam kita tahu bahwa ini curang bohong, bukan hak kita. Karena kalau kita ambil juga, dia akan menjadi darah daging. Dan kalau sudah jadi darah daging akan ditimbang. Ketika masuk dalam hukuman itu, apa kata Allah SWT? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulamin, tempatnya api neraka. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Karena kalau kita ambil, dia akan berubah menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat. Dia hanya akan keluar sendiri, diambil oleh dokter spesialis. Percaya gak percaya, silakan sendiri. Waspadalah. Bagaimana hukumnya seorang pemimpin yang diberikan amanah tapi tidak menjalankannya dengan baik? Maka nanti di akhirat akan ditanya. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu
arjuluhum, mulut berkunci, tangan bicara, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun. Tapi kita udah mati Pak Ustaz, memangnya kita bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah mengapa kita disuruh baca Yasin malam Jumat, malam Sabtu, malam Selasa. Kalau malam Jumat surat Al-Kahfi, surat Yasin tiap malam kita baca. Kalau kita baca amalkan surat Yasin ini, insya Allah kita jujur dan amanah. Karena surat Yasin mengingatkan kita akan mati dan kita akan bangkit lagi dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Bagaimana cara mengatasi naik turunnya tingkat iman seorang setelah anak muda seperti saya? Tips menjadi pemuda: yang pertama, hijrah atau taubat. Mau sampai kapan buat dosa? Narkoba, LGBT, zina, haram. Setelah hijrah, berjamaah. Jangan sendirian, mesti berjamaah. Setelah berjamaah, istiqomah. Setelah istiqomah, husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. 4 sepaket: hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Insya Allah kalau diamalkan 4 ini, maka kita ini lingkungan kita ada 3. Lingkungan di rumah, usahakan lingkungan yang ke masjid. Lingkungan di tempat kerja, alhamdulillah dekat dengan masjid. Lingkungan medsos, apakah grup-grup WhatsApp ibu itu mengingatkan pada Allah? Kalau mengingatkan, teruskan. Kalau isinya cuma CLBK, tinggalkanlah. Karena mereka tidak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas terakhir, bagaimana cara agar kita bisa sentiasa berbaik sangka kepada Allah? Ada anak muda dari sejak mulai semester 1 sudah dekat dengan Aisyah. Ternyata di semester 7 datang Valentino Rossi. Itu kalau dia tidak kuat tauhidnya, dia akan bicara dengan biskota. Ngomong sendiri. Satu-satunya jalan adalah husnuzon kepada Allah. Yakinlah bahwa rencana Allah jauh lebih indah. Sampai masanya, akhirnya dipertemukan Allah, baru sadar, oh ada yang lebih baik. Allah cuma ingin kau sabar. Andai kau jadi nikah dengan dia, kau jadi orang yang bersyukur. Andai tidak, punya Allah ingin buat kau bersabar. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya unlimited. Hidup ini menurut Allah, bukan menurut kita. Tapi setelah usaha dan ikhtiar. Banyak juga orang apatis sekarang, gak mau berbuat. Saya tidak mau gara-gara ceramah pertanyaan terakhir ini besok pegawai bea cukai gak ada yang masuk kerja. Pas suaminya nanya, istrinya nanya, abang gak masuk kerja? Serahkan kepada Allah. Kalau ada suami model begini, ibu gak usah masak. Nanti jam 12 siang dia nanya, kita makan apa, Bang? Serahkan kepada Allah. Setelah berusaha, ikhtiar sama dengan usaha. Setelah berusaha, berdoa, tawakal, apa yang terjadi? Husnuzon kepada Allah SWT. Lalu kemudian dengan manusia bagaimana? Dengan manusia ini paling mudah. Kalau dia terindikasi kejahatan, kita punya Pak Polisi. Kalau dia buat suatu tindakan kriminal, negara kita negara hukum. Ada Pak Jaksa, ada hakim. Tapi kalau tanpa bukti, maka kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berburuk sangka. Orang buruk sangka itu 2. Yang pertama, andai benar yang mereka lakukan, dia tetap dapat 1 dosa. Andai salah, dia dapat 2 dosa. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnuzon kepada Allah, husnuzon juga kepada manusia. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Puncaknya kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Untuk segala niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus, berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, beramal lurus. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang lurus, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah orang terbaik. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ta'lim bea cukai Masjid Babus Salam ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, berbeda seragam baju kami, maka satukan kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah, sucikan hati kami dari hasad dan kibusuati, merasa diri lebih mulia dari orang lain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah salat kami, sujud kami, rukuk kami, jadikan kami orang yang diterima amal ibadahnya di hadapan-Mu nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, anak kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anba'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu juga nanti kami akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Ini tausiah terakhir. Saya akan kembali langsung ke Jakarta dan pulang ke Pekanbaru. Kita tidak berpisah, kita akan selalu bersama dalam doa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?